Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Fitriatul, NPM 3062056173, program studi pendidikan guru sekolah dasar di STIKIP PGRI Banjarmasin, dan bersama rekan saya Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa, NPM 3062056053. Di sini kami akan membahas strategi pembelajaran bilangan dalam mata kuliah pembelajaran matematika SD1. Dosen pengampu Ibu Hajah Rafiah MPD. Di sini kami akan membahas yaitu bilangan. Yang pertama, pengertian bilangan. Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka atau lambang bilangan. Dalam matematika, konsep bilangan selama bertahun-tahun lamanya telah diperluas untuk meliputi bilangan nol, bilangan negatif, bilangan rasional, bilangan irasional, dan bilangan kompleks. Bilangan adalah suatu ide yang bersifat abstrak yang akan memberikan keterangan mengenai banyaknya suatu kumpulan benda. Yang kedua, macam-macam bilangan. Yang pertama, bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Kalau yang kedua yaitu bilangan cacah. Bilangan cacah adalah himpunan bilangan asli dan 0 termasuk di dalamnya. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, itu adalah termasuk bilangan cacah. Kalau yang ketiga yaitu bilangan prima. Dalam matematika, bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1, yang faktor pembaginya adalah 1, dan bilangan itu sendiri 2 dan 3. Kalau 4 bukan bilangan prima, karena 4 bisa dibagi dengan 2. 10 bilangan prima yang pertama adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan 29. Nah, ke-10 ini adalah bilangan prima. Selanjutnya, yang keempat yaitu bilangan rel. Bilangan rel adalah bilangan yang dapat dituliskan dalam bentuk desimal seperti 2,86, 547 atau 3,32, 81, 84. Nah, itu adalah contoh dari bilangan rel. Kalau yang kelima yaitu bilangan desimal. Bilangan desimal adalah di mana sistem ini menggunakan 10 macam simbol yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sistem ini menggunakan basis 10. Bentuk nilai dari sistem bilangan desimal ini dapat berupa integer, desimal, dan pecahan. Nah, yang ketiga, bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap adalah suatu bilangan yang habis dibagi 2. Dengan demikian 0 termasuk bilangan genap karena 0 habis dibagi 2. Nah, bilangan genap dapat dituliskan dengan rumus 2K. Dengan K, sembarang bilangan bulat. Jumlah 2 bilangan genap artinya penjumlahan dari 2K tambah 2K hasilnya adalah 4K sama dengan 2 kali 2K. Misalnya 2K sama dengan N, maka bentuk terakhir dapat ditulis sebagai 2N, di mana ini merupakan rumus untuk bilangan genap. Jadi, diambil kesimpulan bahwa jumlah 2 bilangan genap berapapun akan menghasilkan bilangan genap. Nah, selanjutnya
Yang pertama, jumlah dua bilangan adalah bilangan genap. Yang kedua, jumlah dua bilangan genap adalah bilangan genap. Yang ketiga, bilangan ganjil ditambah bilangan genap adalah bilangan ganjil. Yang keempat, perkalian dua bilangan ganjil adalah bilangan ganjil. Yang kelima, perkalian dua bilangan genap adalah bilangan genap. Yang keenam, bilangan ganjil dikali bilangan genap adalah bilangan genap. Yang terakhir, kuadrat dari bilangan ganjil adalah bilangan. Yang keempat adalah bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang disajikan atau ditampilkan dalam bentuk A per B, di mana A, B bilangan bulat, dan B tidak sama dengan 0, A disebut pembilang, dan B disebut penyebut. Contoh, 5/7. 5 dikatakan sebagai pembilang dan 7 dikatakan sebagai penyebut. 10/5/45. 10 dikatakan sebagai pembilang dan 45 dikatakan sebagai penyebut. Nah, berikut ini merupakan jenis-jenis pecahan. Yang pertama, pecahan biasa, yaitu pecahan ya dengan pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat. Contohnya 1/4, 2/5, dan 9/10. Yang kedua, ada pecahan murni, yaitu pecahan yang pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat dan berlaku pembilang kurang atau lebih kecil dari penyebut. Contoh 1/6, 3/5, 7/15. Yang ketiga adalah pecahan campuran, pecahan yang terdiri atas bagian bilangan bulat dan bagian pecahan murni. Contohnya 3 1/2, 4 1/2, 5 3/2. Yang keempat, pecahan desimal, yaitu pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya, dan ditulis dengan tanda koma. Contoh 0,4, 4,6, 9,2. 5% atau per 100, pecahan dengan penyebut 100 dan dilambangkan dengan persen. Contoh 4% artinya 4/100. 35% artinya 35/100. Per mil atau per 1000, yaitu pecahan dengan penyebut 1000 dan dilambangkan dengan per mil. Contoh 8 per mil artinya 8/1000. 125 per mil artinya 125/1000. Jadi kesimpulannya adalah bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut angka atau lambang bilangan. Ada banyak macam bilangan, diantaranya adalah bilangan bulat, bilangan genap, bilangan ganjil, prima, bilangan desimal, bilangan cacah, dan bilangan real. Mungkin itu saja dulu penjelasan dari kami. Jika ada kesalahan atau kekurangannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.